kolom yang miring ya, patah, terutama di area backplate itu ada beberapa yang roboh. Nah, bahkan ada dinding yang sampai bawah ini lepas. Bisa dilihat strukturnya bisa pecah seperti ini. Bagaimana ini ceritanya ini? Halo guys, selamat sore. Kita berada di KM Kertaraja Sakoto ya. Kita mewakili dari pihak konsultan atau kita sendiri dari pihak konsultan, yaitu PT Kinaria Komputer Rekomendasi yang akan melaksanakan analisis assessment di gedung PT Kertaraja Saraya. Mari kita lihat untuk gedungnya. Di sini ada kantor security, kemudian di sini ada musola, di sini ada gedung pertemuan. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini adalah bangunan utamanya ya. Bangunan utama yang akan kita lakukan analisis assessment. Isu dari bangunan tersebut adalah bangunnya roboh karena terkena angin. Ini adalah sebab yang force major karena musibah bencana alam, itu angin. Nanti kita bisa lihat yang belakang itu roboh dari kolomnya maupun dindingnya sendiri itu roboh yang di sebelah kanan ya. Nanti kita akan lihat sekeliling bagian-bagian struktur yang roboh. Mari kita lihat. Kondisi pintu pertama cukup masih bagus ya, karena tidak terlalu atap-atapnya itu terbawa angin ya. Jadi kalau hujan itu air turun, makanya di sini airnya, nah ini banyak air ya di dalamnya. Di sini terlihat banyak struktur kolom yang masih berdiri, namun kalau kita cek dengan verticality menggunakan theodolit itu terjadi kemiringan ya, kurang lebih 30 cm atau 20 cm. Di sini akan mulai kita lihat berbagai kerusakan yang sangat fatal. Banyak kolom-kolom yang miring ya, patah, terutama di area backplate itu ada beberapa yang roboh. Kemudian ini sebenarnya itu tertutup ya, tertutup dengan dinding, dan itu terdapat reruntuhan dinding-dinding akibat roboh. Kemudian ini rafternya ya, bisa dilihat. Dan ini struktur sangat tinggi ya, dengan struktur bangunan seluas 100 meter kali 70 meter dengan ketinggian atap itu 19 meter. Bisa dibayangkan ini strukturnya menggunakan profil yang cukup besar. Terimbas dari struktur yang roboh ini, maka office tidak digunakan lagi, dan itu office-nya sangat berantakan. Plafon-plafon berjatuhan. Jadi memang angin dari sana ya, angin dari sana ke sini mengakibatkan, karena strukturnya tidak kuat, mengakibatkan fail pada struktur. Bisa dilihat kondisi untuk office-nya ya, office-nya sangat berantakan. Plafon pada lepas, kemudian ini banjir ya, banyak sekali airnya. Terlihat ini kalau misalkan hujan pasti ini air masuk. Nah, jadi airnya masuk ke sini, maka ini plafon pada runtuh semua. Kemudian untuk struktur bagian ini karena tidak menyatu dengan struktur atas, di struktur bagian ini itu tidak terjadi fail ya, fail pada struktur. Ini partisi. Mungkin kita bisa keliling keluar ya, nanti kita muter di luar, kita lihat struktur bagian luarnya seperti apa. Kita berada di sebelah kiri bangunan ya, di mana sebelah kiri bangunan itu terlihat masih berdiri kokoh. Ini masih berdiri kokoh dengan struktur yang masih kokoh, tidak ada kerusakan yang berarti. Namun kita akan melihat ke bagian belakang. Tapi ada beberapa ini di atas copot ya, mungkin ini akibat dari angin ya yang menerpa. Kita akan melihat bagian belakang, bisa dilihat
Nah, seperti ini penampakannya ya di bagian belakang. Banyak sekali kolom-kolom yang rubuh ini, tertiup angin ya. Ini ada pipa-pipa yang terjadi patah. Kemudian ini ada tunnelnya ya, tunnel untuk pengendalian air ya, air hujan ditampung ke sini ya, dari atas tampung ke sini. Oke, mari kita lanjut. Ini kita bisa lihat mulai ada retakan-retakan ya di sini. Jadi ya struktur bagian kiri tidak terlalu terkena dampak ya dari angin kencangnya. Itulah kenapa Nganjuk disebut angin kencang, karena setiap bulan, kurang lebih bulan 6 sampai bulan 8 itu terjadi angin yang sangat kencang. Ini imbas dari angin yang sangat kencang tersebut, banyak kolom-kolom yang miring juga mau roboh. Dan ini temboknya itu juga terkena imbasnya. Lihat retakan-retakan yang sangat luar biasa besarnya nih. Retakan-retakannya. Ini kolom praktis ini untuk menyangga tembok dinding antara kolom utama. Kemudian ada baloknya di atas, ring balok. Nah, bisa dilihat sendiri ini strukturnya bisa pecah seperti ini. Bagaimana ini ceritanya ini? Ini kita perlu audit ya. Bisa dilihat. Harusnya ini nanti dilakukan pengecekan untuk tulangan-tulangannya ya, spesifikasinya. Wah, tulangan ini bisa lepas ya seperti ini ya. Bisa putus ini. Ini putus ini, tulangan ini. Nah, tulangan ini putus. Ini ulir. Ini pipa-pipanya pun pasti ikut ya. Nah, bahkan ada dinding yang sampai bawah ini lepas. Bisa dilihat. Wah, ini kacanya roboh ini. Kacanya roboh. Nah, ini lilingnya lepas. Bolong sampai dalam bisa dilihat. Nah, lihat ini ada reruntuhan dinding-dindingnya sampai ke tunnel ya, pembuangan airnya. Nah, jadi ini tugas dari kami sebagai konsultan perencana ya, untuk merencanakan atau mengaudit struktur ini. Kami dari tim PT Kinaria Kompel Griti Rekanusa akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien-klien kami.